THP2D HMJHKN. Sukses! Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim THP2D HMJHKN Universitas Negeri Malang akan memaparkan indikator penilaian kemajuan pelaksanaan dari yang telah tim kami laksanakan. Dengan melihat identifikasi permasalahan yang ada dan metode pelaksanaan yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah dengan metode sudah sesuai dengan ketercapaian tujuan karena kegiatan yang telah dilakukan sudah tepat untuk mengatasi masalah yang ada, sehingga tujuan pelaksanaan program PHP2D bisa dicapai. Pada metode pelaksanaan yang pertama, identifikasi potensi dan masalah telah dilakukan pada saat survei awal sebelum pelaksanaan kegiatan dan sebelum kegiatan pembukaan. Proses dan hasil analisis kebutuhan masyarakat juga dilakukan oleh tim melalui survei awal sebelum kegiatan pembukaan. Tim melakukan survei kepada masyarakat Desa Parang dan juga kepada perangkat desa yang ada di Desa Parang. Metode pelaksanaan yang ketiga adalah penyelarasan dengan kebijakan pembangunan wilayah setempat. Kegiatan ini dilakukan oleh tim saat kegiatan pembukaan. Dalam kegiatan pembukaan tersebut, tim yang didampingi oleh dosen pembimbing dan perangkat desa yang ada melakukan diskusi terkait program yang telah direncanakan dan disesuaikan dengan kebijakan pembangunan wilayah setempat. Selanjutnya, penyusunan program bersama masyarakat, penetapan khalayak sasaran, perumusan dan pengukuran indikator keberhasilan dilakukan oleh tim pada saat kegiatan sosialisasi sadar wisata dan sosialisasi keberagaman hayati yang ada. Dalam kegiatan tersebut, tim berdiskusi dengan masyarakat terkait program yang telah direncanakan. Setelah selesai, masuk pada kegiatan selanjutnya, yaitu pelatihan pembuatan dodol mangga podang. Sosialisasi dan pelatihan pembuatan jamu, pembersihan dan perbaikan air terjun yang ada di Desa Parang, yaitu air terjun Leyangan, dan sosialisasi pelatihan pembuatan cenderamata yang terbuat dari bunga pinus. Dengan melihat identifikasi masalah yang ada, kegiatan yang telah dilakukan bisa membantu mengatasi masalah SDM. Dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut, masyarakat bisa memiliki pengetahuan yang lebih terkait pengolahan sumber daya alam yang ada di Desa Parang. Selanjutnya yaitu yang kedua, tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan, indikator keberhasilan, luaran wajib, dan luaran tambahan yang dapat dicapai. Tim telah mengidentifikasi potensi serta masalah yang ada pada pihak mitra. Setelah mengetahui potensi dan masalah yang ada, tim menganalisis kebutuhan masyarakat. Semua proses kegiatan tersebut dilakukan pada saat survei, melalui wawancara dengan pihak perangkat desa dan tentu dengan warga desa. Didapatkan data-data yang dibutuhkan oleh tim untuk menentukan solusi atas permasalahan yang ada, disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan program meliputi yang pertama yaitu sosialisasi tentang pemanfaatan potensi wisata dan hayati daerah setempat, kemudian sosialisasi pembentukan komunitas dasar wisata, selanjutnya ada perbaikan dan pembersihan potensi wisata air terjun, lalu yang keempat ada pelatihan pembuatan olahan dodol mangga, serta yang kelima ada peracikan jamu tradisional, kemudian ada pelatihan pembuatan cenderamata sebagai bentuk pemanfaatan bunga pinus, dan yang terakhir yaitu pelatihan pemasaran produk. Selama pelaksanaan program, tim membuat publikasi kegiatan di media massa, seperti membuat artikel berita, mengunggah dokumentasi kegiatan melalui media sosial, baik itu Instagram maupun YouTube. Hal tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan kegiatan tim, sehingga dapat memberi dampak ke masyarakat luas. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat capaian indikator, luaran wajib dan juga luaran tambahan. Untuk indikator keberhasilan program, beberapa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepedulian masyarakat dalam mengembangkan dan mengekspos air terjun sehingga dapat menjadi desa ekowisata dan memproduksi hasil desa berupa olahan mangga, kerajinan tangan, dan juga oleh-oleh lainnya. Yang kedua yaitu antusias warga Desa Parang dalam mengikuti pelatihan yang ada, serta
adanya tambahan pengetahuan untuk meningkatkan penghasilan dan juga kesejahteraan warga, dan juga adanya keterlibatan masyarakat dan dosen dalam membantu masyarakat Desa Parang mengembangkan potensi yang ada, dan masih banyak lainnya. Kemudian luaran wajib dan juga luaran tambahan. Untuk luaran wajibnya yaitu yang pertama ada buku panduan yang masih dalam proses pengerjaan. Kemudian tingkat capaian luaran wajib PHP 2D Desa Parang yaitu sudah hampir 100%, seperti artikel berita dan juga beberapa diantaranya penerbitan dokumentasi di media sosial. Serta luaran tambahannya yaitu laporan kemajuan, buku catatan kegiatan, laporan akhir, serta ada publikasi artikel dan juga produk program. Kemudian terkait tingkat kesesuaian. Pada aspek biaya, tingkat kesesuaiannya antara pelaksanaan program dengan aspek biaya dapat dikatakan kurang sesuai karena memang beberapa harga pasar kurang sesuai dan beda jauh dengan anggaran. Kemudian terkait aspek personil, terdapat 6 program kerja yang dimana selalu dilaksanakan dan dihadiri oleh 15 anggota tim, baik dalam hal pelaksanaan maupun persiapannya. Kemudian terkait aspek waktu pelaksanaan program dengan waktu yang telah tercantum pada proposal masih kurang sesuai karena melihat kondisi saat itu yang masih PPKM. Selanjutnya terkait kekompakan tim, dapat dikatakan tim PHP 2 DHMJHKN ini sangatlah kompak, baik mulai dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan selalu lengkap. Kemudian terkait peran dosen pembimbing. Peran dosen pembimbing di sini yaitu antara lain yang pertama membimbing dan juga mengarahkan kegiatan serta memantau progres. Kemudian untuk potensi keberlanjutan dari program kerja yang kami bawa sangatlah tinggi, dapat dikatakan hampir 80%. Nah, itu tadi adalah pelaksanaan dari tim PHP 2 DHMJHKN. Sangat seru bukan? Terima kasih.